Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrus siyam wa ja'ala Ramadan syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal ikhwa wal akhwat, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang sama-sama saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Makmur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jamaahnya semakin makmur. Amin. Kotak amalnya semakin penuh. Amin. Takjilnya semakin banyak. Amin. Donaturnya semakin laris. Amin. Masjidnya semakin barokah. Amin. Hutangnya semakin berkurang. Amin. Masya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan nafas kepada kita, memberikannya secara gratis kepada kita, dengan tujuan Allah memberikan ruh ke dalam diri kita untuk kita bisa menggunakannya dengan baik. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang Allah miliki, sebagai bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Di antara bulan Ramadan ada bulan Sya'ban, bulan Rajab. Namun di antara dua bulan itu ada bulan yang paling lebih mulia di antara keduanya, yaitu Ramadan. Hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak marilah kita merenung dan menghayati serta mentadaburi salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124 hingga 126. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Masya Allah. Artinya atau terjemahnya mengerikan sekali, hadirin sekalian. Perhatikan terjemahnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman dan bahaya orang-orang yang hidup di dunia yang senantiasa mengabaikan dan melupakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga kita disadarkan dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa a'radu an dzikri,
seseorang yang berpaling dan meninggalkan peringatan Al-Quran yang telah kami turunkan, fa inna lahu ma'isyatan dongka, tidak main-main Allah akan memberikan 2 balasan kepada kita atau 2 teguran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehidupan yang sempit sesempit-sempitnya kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang kedua adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di akhirat kami akan mengumpulkan manusia yang meninggalkan Al-Quran ketika di dunia dalam keadaan mata yang tertutup atau dalam keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Di dalam ayat selanjutnya Allah menggambarkan kisah yang terjadi orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Terjadilah dialog antara Allah dan penghuni neraka. Orang-orang yang disiksa oleh Allah berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau butakan mata kami pada hari ini? Wa qad kuntu basira ya Rabb. Dulu ketika di dunia kami bisa melihat. Kenapa hari ini kami tidak bisa melihat ya Allah? Sebagai bentuk penyesalan orang-orang yang sudah disiksa oleh Allah di dalam neraka dan mereka tidak bisa melihat ketika di dalam neraka. Nauzubillah. Allah berfirman, qala kadzalika atatska ayatuna. Demikianlah kata Allah, kami telah memberikan dan mengirimkan kepada kalian peringatan-peringatan ayat-ayat kami dan kalian melupakannya ketika di dunia. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan hari ini kata Allah, kami pun melupakan kalian. Adil ya Pak, Bu? Allah sudah memberikan sebuah jalan hidup berupa Al-Quran, kemudian kita melupakannya dan mengabaikannya ketika di dunia. Terkhusus di bulan Ramadan yang Masya Allah sekali, ketika kita melalui bulan Ramadan ini tanpa sekalipun khatam Al-Quran, sepertinya kita termasuk orang yang rugi. Yang kata Nabi SAW di dalam hadis beliau dikatakan, rugilah orang-orang yang melalui Ramadan dia tidak mendapatkan kebaikan Al-Quran. Maka jangan sampai kita menghabiskan waktu, sisa waktu di bulan Ramadan ini tanpa ada ayat-ayat yang kita baca. Terlebih kita menyimpan Al-Quran di dalam kamar kita, di dalam lemari kita, di dalam kasur kita, sehingga tidak kita sentuh dan kita tidak baca di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai bentuk motivasi untuk kita semua agar Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai satu-satunya uswah, pedoman kita, contoh kita, sebagaimana motivasi dari Rasulullah di dalam hadis beliau, taraktu fiikum amroini idza tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kata Nabi SAW di dalam khutbah terakhir beliau ketika sebelum beliau meninggal, Rasul bersabda, wahai umatku, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian semua 2 warisan hidup, 2 wasiat hidup, yang jikalau kalian semua mengikutinya, maka falan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Konteksnya adalah tidak akan tersesat selamanya, yaitu kalamullah wa sunnatin Nabi SAW. Antara Al-Quran dan sunnah Nabi Rasulullah ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran, Allah, dan kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Marilah kita menjalani hidup kita ini dengan menjemput kebahagiaan yang sesungguhnya, keselamatan yang sebenarnya, yaitu bersumber daripada Al-Quran, kalamullah, firman Allah, dan sunnah Nabi, teladan contoh baik dari sikap dan sifat baginda Rasul Muhammad SAW. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.